Dahulu kala di tanah Pasunda hiduplah si Kabayan, seorang lelaki cerdas namun pemalas. Kepandaian yang dimilikinya lebih sering digunakan untuk mengecoh dan mendukung kemalasannya. Ia memiliki istri bernama Nyi Iteung. Suatu hari mertuanya memerintahkan si Kabayan untuk mengambil siput-siput di sawah. Dengan malasnya, si Kabayan pergi ke sawah dan hanya duduk di pematang tanpa mengambil satu pun siput. Lama tak pulang, mertuanya mendatangi sawah dan kaget melihat si Kabayan hanya duduk santai. Saat ditanyai, si Kabayan memberikan alasan tak masuk akal bahwa ia takut karena sawah terlalu dalam. Untuk membuktikan, si Kabayan menunjukkan langit yang terlihat dari sawah. Mertuanya geram dan mendorong si Kabayan ke dalam sawah. Baru di situ, si Kabayan baru sadar bahwa sawah itu sebenarnya dangkal. Dengan senyum menyebalkan, ia mengambil siput-siput. Pada hari berikutnya, mertuanya menyuruh si Kabayan memetik buah nangka di atas sungai. Meskipun malas, si Kabayan akhirnya menuruti. Saat memetik, buah nangka jatuh ke sungai. Tapi si Kabayan tidak buru-buru mengambilnya. Ia malah menyatakan bahwa buah itu pulang lebih dulu untuk menghindari hujan. Mertuanya bingung dengan penjelasan aneh ini. Dalam petualangan lain, saat memetik kacang koro, si Kabayan malas dan tidur di dalam karung. Saat azan duhur berkumandang, mertuanya pulang dan menduga si Kabayan sudah pulang duluan. Dengan kesal, mertuanya membawa pulang karung yang ternyata berisi si Kabayan. Marah dan jengkel, mertuanya ingin membalas dendam. Ketika kembali memetik kacang koro, mertuanya diam-diam masuk ke dalam karung dan tidur. Saat si Kabayan berhenti bekerja, ia melihat mertuanya tidur di dalam karung. Tanpa memikirkan pemanggulan seperti yang dilakukan mertuanya, si Kabayan malah menyeret karung pulang. Mertuanya meronta-ronta. Tapi si Kabayan dengan santainya berkata bahwa karung itu digunakan untuk kacang koro. Sejak peristiwa itu, mertuanya menjauhi si Kabayan. Untuk memperbaiki hubungan, si Kabayan mencari cara dengan menanyakan nama asli mertuanya pada istrinya. Si Kabayan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang mertuanya dan meminta bantuan Nyi Iteung, istrinya. Meskipun awalnya enggan, Nyi Iteung akhirnya memberitahu si Kabayan nama asli mertuanya, yaitu Ki Noletnat. Namun Nyi Iteung memberikan pesan keras agar suaminya tidak menyebarkan rahasia tersebut karena dianggap melanggar pantangan untuk memberitahu namanya. Si Kabayan dengan niat baik mencari cara untuk mendekati hati mertuanya. Ia memutuskan untuk menggunakan tradisi leluhur dengan menyelenggarakan ritual di sekitar air enau. Dengan membawa air enau yang kental dan kapuk dalam jumlah banyak, si Kabayan menciptakan suasana yang cocok untuk ritual. Saat mertuanya sedang mandi, si Kabayan yang berpakaian putih dan wajahnya dicat putih memanjat pohon dan bersembunyi di dahan. Dengan penuh tekad, si Kabayan berseru dengan menyebut nama asli mertuanya, Noletnat. Mertua si Kabayan yang terkejut mencari sumber suara kini dihadapkan pada sosok putih yang menyeramkan. Makhluk putih itu mengaku sebagai kakek penunggu lubuk, memohon agar mertua si Kabayan menyayangi si Kabayan sebagai cucunya.
Mertuanya juga diminta untuk mengurus sandang, pangan, dan memberikan tempat tinggal meskipun kecil. Dalam jaminan keselamatannya, mertuanya akhirnya menuruti perintah kakek penunggu lubuk. Sejak kejadian itu, sikap mertua si Kabayan berubah drastis. Ia tidak hanya tidak membenci menantunya lagi, tetapi juga mencukupi kebutuhan hidupnya. Si Kabayan sadar akan sifat buruknya, mulai mengubah perilakunya. Ia bekerja keras sebagai buruh untuk menyokong kehidupan rumah tangganya. Hubungan antara si Kabayan dan mertuanya semakin membaik, dan Nyi Iteung semakin mencintai si Kabayan atas perubahan positif yang ia tunjukkan. Keluarga Pasunda pun kembali merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga.